Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman. Nomor induk mahasiswa SKP 2102047P, kelas 5 semester 6, program studi profesi Nurse Mitra Adiguna Palembang. Dosen pengampu Nurse Ani Safriani MKep, spesialis keperawatan medikal bedah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit berbagi ilmu dengan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian tentang fraktur atau sering dikenal dengan patah tulang. Kalau kita bicara dengan fraktur, itu logikanya pada diri kita sendiri, mengenai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terdapat tulang-tulang semua. Nah, apa itu definisi fraktur? Fraktur merupakan istilah hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat total maupun yang bersifat sebagian, yang ditentukan berdasarkan jenis dan luasnya. Fraktur adalah patah tulang yang biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik kekuatan dari tenaga tersebut. Keadaan tulang itu sendiri dan jaringan lunak sekitar tulang akan menentukan kondisi fraktur tersebut. Dari fraktur itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat. Kalau kita bicara dengan berdasarkan tempat, fraktur femur atau paha, humerus, tibia, klavikula, radius, dan masih banyak lagi. Kalau untuk berdasarkan komplit atau tidak komplit, itu dibagi dua. Kalau fraktur komplit, garis patahnya melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua kortek tulang. Kalau yang kedua itu fraktur tidak komplit, biasanya garis patah tidak melalui seluruh garis penampang tulang. Berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah, ada 3. Fraktur komunitif, di mana garis patah lebih dari 1 dan saling berhubungan. Yang kedua, fraktur segmental, di mana garis patah lebih dari 1 tapi tidak berhubungan. Kemudian yang ketiga itu fraktur multiple, fraktur di mana garis patah lebih dari 1 tapi tidak pada tulang yang sama. Kemudian berdasarkan posisi fragmen, ada fraktur unsplit, tidak bergeser, garis patah lengkap tetapi kedua fragmen tidak bergeser, dan periosteum masih utuh. Kemudian fraktur dispute atau bergeser, terjadi pergeseran fragmen tulang yang juga disebut dengan lokasi fragmen. Kemudian berdasarkan sifat fraktur, luka yang ditimbulkan, ada fraktur tertutup di mana adanya patah tulang, akan tetapi pada bagian luar tidak ada trauma, atau biasanya fraktur bersih karena kulit luar masih utuh. Tapi hati-hati dengan fraktur tertutup, apalagi dengan tulang-tulang yang panjang, kemungkinan adanya perdarahan kalau tidak diobservasi secara baik. Kemudian fraktur terbuka atau open atau kompon, atau patah tulang karena ada hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena permukaan kulit. Dengan fraktur terbuka ini ada 3 grade. Yang grade pertama, ciri-cirinya lukanya bersih dan panjang lukanya kurang dari 1 cm dan kerusakan jaringan itu sangat minim sekali atau sangat kecil. Biasanya tipe-tipe fraktur seperti ini
disebut simple transfer atau fraktur oblik pendek. Untuk selanjutnya, fraktur terbuka grade 2 dengan ciri-ciri panjang luka biasanya lebih dari 1 cm. Kemudian kerusakan jaringan lunak ekstensif, biasanya fraktur komunitif sedang dan kontaminasi. Sedangkan fraktur terbuka dengan grade 3, luka sangat kontaminasi atau kotor, kemudian mengalami jaringan lunak yang ekstensif, yaitu kerusakan otot, kulit, dan neurovaskuler. Berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungan dengan mekanisme trauma, terdiri dari fraktur transversal. Fraktur transversal ini yang arahnya melintang pada tulang dan biasanya akibat trauma angulasi atau langsung, benturan langsung. Kemudian fraktur oblik yang garis patahnya membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi atau langsung. Kemudian fraktur spiral. Fraktur spiral ini garis patahnya berbentuk spiral yang disebabkan oleh trauma rotasi. Kemudian fraktur kompresi. Fraktur kompresi ini terjadi karena trauma aksial fleksi yang mendorong tulang ke arah permukaan lain. Kemudian fraktur avulsi, fraktur yang diakibatkan karena trauma tarikan atau traksi otot pada insersinya pada tulang. Berdasarkan kedudukan tulangnya, 1. Ada tidak dislokasi, kemudian adanya dislokasi. Kalau ada dislokasi, ad aksim artinya membentuk sudut, kemudian ad lotus fragmen tulang berjauhan, kemudian ad longitudinal berjauhan memanjang, ad focusum contractionum berjauhan dan memendek. Berdasarkan posisi fraktur, sebatang tulang itu bisa terbagi 3 bagian. Ada sepertiga proksimal menjauh, sepertiga distal tengah-tengah, kemudian sepertiga distal sepertiga medial itu tengah-tengah, dan sepertiga distal itu mendekati. Kemudian fraktur kelelahan, fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang. Kemudian fraktur patologis, biasanya fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang. Kemudian untuk etiologi fraktur itu sendiri, menurut Price dan Wilson tahun 2015 itu ada 3. Yang pertama, cedera atau benturan. Cedera atau benturan itu ada 3 juga. Cedera langsung berarti pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Pemukulan biasanya menyebabkan fraktur melintang dan kerusakan pada kulit di atasnya. Kemudian cedera tidak langsung berarti pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan, misalnya jatuh dengan tangan berjulur dan menyebabkan fraktur klavikula atau iga. Kemudian fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak dari otot yang kuat. Kedua, etiologi dari fraktur yang kedua adalah fraktur patologi. Biasanya terjadi pada daerah-daerah tulang yang telah menjadi lemah oleh karena tumor, kanker, dan osteoporosis. Kalau osteoporosis biasanya faktor umur atau penuaan. Kemudian kalau tumor biasanya TBC tulang, kemudian dan sebagainya. Kemudian fraktur beban. Fraktur beban ini terjadi pada orang-orang yang baru saja menambah tingkat aktivitas mereka. Sebagai contoh, mereka baru diterima dalam angkatan bersenjata, atau orang-orang yang baru mulai latihan
lari atau pemanasan. Kemudian selanjutnya untuk manifestasi klinis dari fraktur menurut Smeltzer dan Bare tahun 2012, yaitu terjadi nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang imobilisasi. Kemudian spasme otot yang menyertai fraktur merupakan bentuk bidai alamiah yang dirancang untuk meminimalkan gerakan antar fragmen tulang. Kemudian setelah terjadi fraktur, bagian tak dapat digunakan dan cenderung bergerak tidak alamiah, tidak seperti biasanya. Ada pergeseran fragmen dan fraktur menyebabkan deformitas, ekstremitas tidak berfungsi dengan baik karena fungsi normal otot bergantung pada integritas tulang, melekatnya otot. Kemudian pada fraktur panjang terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur. Kemudian saat ekstremitas diperiksa dengan tangan atau palpasi, biasanya teraba adanya derik tulang yang sering dinamakan crepitus yang teraba gesekan tulang antara fragmen satu dengan yang lainnya. Kemudian pembengkakan, edema, dan perubahan warna lokal dan kulit terjadi, misalnya ada jejas sebagai akibat trauma atau benturan, perdarahan yang mengikuti fraktur, dan biasanya baru terjadi setelah beberapa jam atau hari setelah cedera. Biasanya ada warna kemerahan, jejas kebiruan, dan sebagainya. Kemudian untuk patofisiologi dari fraktur ini, ketika terjadi patah tulang, maka terjadilah kerusakan di korteks, pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan lunak, dan akibatnya bisa terjadi perdarahan, kerusakan tulang dan jaringan di sekitarnya. Keadaan ini menimbulkan hematom pada karnan medul antara tepi tulang bawah periosteum dengan jaringan tulang yang mengatasi fraktur. Kemudian apabila sudah terjadi hematom, bisa menyebabkan dilatasi kapiler di otot sehingga meningkatkan tekanan kapiler di otot, kemudian menstimulasi histamin pada otot yang iskemik dan menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstisial. Hal ini menyebabkan terjadinya edema, dan edema terbentuk akan menekan ujung saraf yang bila berlangsung lama bisa menyebabkan sindrom kompartemen. Kemudian patofisiologi selanjutnya, terjadi proses inflamasi akibat sirkulasi jaringan nekrotik ditandai dengan fase vasodilatasi dari plasma dan leukosit. Ketika terjadi kerusakan tulang, setelah itu tubuh mulai melakukan proses penyembuhan luka untuk memperbaiki cedera, dan pada tahap inilah menunjukkan tahap awal penyembuhan tulang. Kemudian untuk komplikasi dari fraktur sendiri, ada komplikasi awal dan komplikasi lambat. Untuk komplikasi awal, setelah fraktur adalah kejadian shock yang berakibat fatal hanya dalam beberapa jam setelah kejadian. Kemudian emboli lemak yang terjadi dalam 48 jam, serta sindrom kompartemen yang berakibat kehilangan fungsi ekstremitas secara permanen jika terlambat untuk ditangani dengan segera. Kemudian komplikasi lambat pada fraktur ini biasanya penyatuan tulang yang mengalami patah terlambat, bahkan tidak ada penyatuan. Hal ini terjadi jika penyembuhan tidak terjadi dan dengan waktu normal untuk jenis dan fraktur tertentu. Biasanya penyatuan tulang yang terlambat atau lebih lama dari perkiraan berhubungan dengan adanya proses infeksi sistemik dan tarikan jauh pada fragmen tulang, sedangkan tidak terjadinya penyatuan tulang diakibatkan karena kegagalan penyatuan ujung-ujung tulang yang mengalami patahan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dalam fraktur itu sendiri, dilakukanlah
ronsen dari fraktur. Tujuannya apa? Untuk menentukan lokasi dan luasnya fraktur itu sendiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap, misalnya HB, misalnya darah rutin, HB, leukosit, hitung jenis, trombosit, dan sebagainya. Kemudian bisa dilakukan antriografi. Tujuan pemeriksaan ini adalah bila dicurigai adanya kerusakan vaskuler. Kemudian pemeriksaan labor kreatinin, karena pemeriksaan ini dilakukan apabila trauma otot bisa menyebabkan beban kreatinin naik atau meningkat. Kemudian dilakukan scan tulang untuk memperlihatkan atau memperjelas tulang, atau bisa mengidentifikasi kerusakan termasuk jaringan lunak yang terkecil dengan menggunakan CT scan tulang. Kemudian untuk penata laksanaan dari fraktur itu sendiri ada dua prinsip. Penata laksanaan fraktur menurut Nur Arif tahun 2015. Yang pertama, reduksi atau re itu kembali atau dislokasi. Reduksi fraktur berarti mengembalikan fragmen tulang pada kesejajaran dan rotasi anatomis. Reduksi tertutup mengembalikan fragmen tulang komposisinya ujung-ujungnya saling berhubungan dengan memanipulasi dan traksi manual. Alat-alat yang digunakan biasanya traksi, bidai, dan alat-alat lainnya. Kemudian reduksi terbuka dilakukan dengan pendekatan bedah, alat fiksasi interna dalam bentuk bisa pen, kemudian kawat, kemudian skrup, plat, dan paku. Prinsip yang kedua, imobilisasi. Imobilisasi dapat dilakukan dengan metode eksterna dan interna. Perkiraan waktu imobilisasi yang dibutuhkan untuk penyatuan tulang yang mengalami fraktur adalah sekitar 3 bulan. Itu biasanya untuk pasien-pasien yang dewasa. Kalau untuk anak-anak biasanya lebih cepat. Kemudian cara pembedahan yaitu dengan pemasangan skru dan plat atau dikenal dengan pen, merupakan salah satu bentuk reduksi dan imobilisasi yang dikenal dengan open reduction and internal fixation atau sering kita dengar ORIP. Kemudian setelah penata laksanaan dari fraktur itu sendiri, selanjutnya diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Kalau tentang fraktur banyak sekali diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, tetapi saya cuman mengambil 3 diagnosa keperawatannya saja. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik, spasme otot gerakan fragmen tulang, edema, cedera, jaringan lunak, pemasangan traksi. Kemudian diagnosa perawatan yang kedua, gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular, nyeri, terapi restriktif, dan imobilisasi. Nah, kemudian diagnosa yang ketiga, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan fraktur terbuka atau pemasangan traksi seperti pen, kawat, skrup. Kemudian untuk rencana asuhan keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen injury fisik, spasme otot gerakan fragmen tulang, edema, cedera, jaringan lunak, pemasangan traksi. Tujuan keperawatannya menurut Nick Knock, pain level, pain control, comfort level. Untuk kriteria hasilnya, diagnosa keperawatan pertama, mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi, kemudian untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Kemudian melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Kemudian mampu mengenali nyeri skala, intensitas, frekuensi, dan tanda-tanda nyeri. Kemudian
mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Kemudian tanda-tanda vital dalam rentang yang normal. Kemudian untuk intervensinya, point management. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kemudian observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Gunakan evaluasi pengalaman nyeri pada masa lampau. Bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi, evaluasi keefektifan kontrol nyeri. Nah, setelah itu diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular nyeri, terapi restriktif imobilisasi. Tujuannya joint movement harus aktif, mobility level, kemudian self care ADLS, kemudian transfer performance. Untuk kriteria hasil dari tujuan keperawatannya, klien meningkat dalam aktivitas fisik, mengerti tujuan dan dari peningkatan mobilitas, kemudian memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi atau walker. Setelah itu untuk intervensinya, ajarkan untuk latihan kekuatan, ajarkan dan berikan dorongan pada klien untuk melakukan program latihan secara rutin. Untuk latihan ambulasi, ajarkan teknik ambulasi dan perpindahan yang aman kepada klien dan keluarga. Kemudian sediakan alat bantu untuk klien seperti kursi roda dan walker. Kemudian latihan mobilisasi dengan kursi roda. Ajarkan kepada klien dan keluarga tentang cara pemakaian kursi roda dan cara berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya. Kemudian dorong klien untuk melakukan latihan untuk memperkuat anggota tubuh. Ajarkan pada klien dan keluarga tentang cara penggunaan kursi roda. Kemudian diagnosa perawatan yang terakhir, ini saya ambil gangguan integritas kulit berhubungan dengan fraktur terbuka, pemasangan traksi pen, kawat, dan skrup misalnya. Tujuan dari keperawatannya menurut Nick Knock, tissue integrity, skin and mucous membranes. Untuk kriteria hasilnya, diharapkan integritas kulit yang baik bisa dipertahankan. Kemudian melaporkan adanya gangguan sensasi atau nyeri pada daerah kulit yang mengalami gangguan. Kemudian menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. Kemudian mampu melindungi kulit dan mempertahankan kelembapan kulit dan perawatan alami. Intervensi keperawatannya yaitu pressure management. Anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar demi kenyamanan pasien. Kemudian hindari kerutan pada tempat tidur. Kemudian jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering. Mobilisasi pasien, ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali, biar di belakangnya itu tidak terjadi keringat, lembab. Maka diusahakan mobilisasi pasien selama lebih kurang 2 jam sekali. Kemudian monitor kulit akan adanya kemerahan. Jika terjadi kemerahan, maka gunakan lotion atau minyak atau baby oil pada daerah yang tertekan. Kemudian monitor aktivitas dan mobilisasi pasien. Selanjutnya monitor status gizi pasien. Kemudian memandikan pasien dengan sabun. Demikianlah tugas keperawatan medikal bedah tentang fraktur. Mudah-mudahan ini bisa membantu
teman-teman semua dalam sharing berbagi ilmu. Dan selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.